bagaimana tantangan beragama di era disrupsi ini, di mana sekarang banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, mulai dari hoax, kemudian intoleran tadi itu, kemudian anti keberagaman, kemudian mengabaikan local wisdom. Lebih banyak mereka berinteraksi melalui gawainya, melalui Androidnya, terkait dengan apa yang ingin mereka ketahui terkait dengan isu-isu beragama. Nah, oleh karena itu, ini peluang terjadinya pemahaman oleh siswa terhadap isu-isu agama. Hampir semua komunitas ini memang dalam upaya pencegahan radikal terorisme itu kita kerjakan. Dari komunitas pelajar. Jadi mereka bagaimana melihat Indonesia dengan keberagaman tadi untuk dituangkan menjadi sebuah komitmen bahwa Indonesia itu satu. Kemudian setelah kawin dan anak, ini kalau di agenda kita FKPT ya, yang dari BNPT, aturan kan di bidangnya saya. Bulan April itu tanggal 7 sampai tanggal 9. Iya. Nah, kita kegiatannya namanya ngopi coy, ngobrol pintar cara orang Indonesia, gitu ya. Kita rencanakan aturan tanggal 7 sampai tanggal 9 April, tapi karena di Lampung ketika itu masalah pandemi, ini grafiknya lagi naik, sehingga kegiatan itu ditunda gitu. Padahal kemarin kita udah siapkan ngopi coy itu sasarannya para Babinsa, Babin Kamtibmas, para humas, praktisi pers gitu ya. Penggiat media sosial ini akan kita kumpulkan, kita berikan pemahaman tentang mengenali dan bagaimana melakukan upaya pencegahan. Nah, tadi itu paham radikal terorisme itu. Tapi karena masalah pandemi, akhirnya kegiatan ini tertunda. Tapi walaupun kegiatan itu ditunda, bukan berarti kita sehari-hari kita nggak berkegiatan dalam rangka upaya mencegah paham radikal terorisme itu. Kita juga memonitor seperti di media-media sosial. Media-media sosial ketika ada di situ narasi-narasi yang memang mengarah radikal, kita selalu mengcounter itu ya. Kita bangun narasi-narasi optimisme gitu. Yang berita-berita hoax kita sampaikan juga ya. Berita hoax itu kita ambil beberapa referensi. Kalau kadang-kadang kan ini kan berita-berita menyesatkan ini juga kan sebagai bagian dari upaya teror gitu, menakut-nakuti orang gitu. Belum pasti kebenarannya tapi sudah disebar ke publik. Nah, ini juga kita dari bidang media massa, ini juga narasi-narasi yang hoax itu banyak juga yang kita luruskan sesuai dengan narasi yang sebenarnya. Kemudian juga kita juga membuat tulisan-tulisan bagaimana membangkitkan nasionalisme, solidaritas, optimisme di masa seperti pandemi COVID seperti ini. Kemudian di tahun 2020 ini dari bidang media nih Pak Ketua, kita kemarin juga mengadakan kegiatan lomba menulis. Nah, lomba menulis bekerja sama itu dengan BNPT. Dari Lampung itu kita mengirimkan itu ada 8 karya tulis. Nah, dalam lomba menulis temanya itu dalam upaya mencegah radikal terorisme itu. Mudah-mudahan mohon doanya nih Pak Ketua, Sekretaris dan para kabit yang lain. Mudah-mudahan Lampung ini bisa salah satu juara gitu ya. Amin. Paling enggak bisa pertama ya kedua, enggak bisa kedua ketiga, enggak bisa ketiga terlalu. Jadi jangan pernah menyerah, Pak. ya siap Pak Ketua. Harus menang. Siap Pak Ketua. Jadi kita selalu semangat terus. Kita upayakan terus yang terbaik. Nah, setelah di bidang media massa, hukum dan humas, ini seterusnya kalau tidak salah kegiatan kemarin itu bidang agama ya, Pak Wasril. Bidang agama, Pak Wasril, bulan berapa ya Pak Wasril? Tanggal 3 September. Nah, Pak Wasril mungkin bisa diceritakan kegiatan yang di bidang agama dan kemarin itu outcome ya yang ingin dicapai dari kegiatan itu apa? Monggo Pak Wasril. Ya, terima kasih Pak Hotang, Pak Ketua. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan untuk bidang agama dan sosial budaya itu untuk tahun 2020 memang difokuskan
kepada guru ya. Pada guru itu 80 orang mulai dari jenjang TK, RA kalau untuk lingkungan Kementerian Agamanya itu Raudatul Atfal, kemudian SD dan Madrasah Ibtidaiyah, kemudian SMP dan Madrasah Sanawiyah. Nah, dalam kegiatan tersebut kita FKPT bersama support dari BNPT itu memastikan bahwa dunia pendidikan terutama para guru itu memahami bahwa persoalan-persoalan terkait bagaimana tantangan beragama di era disrupsi ini, di mana sekarang banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, mulai dari hoax, kemudian intoleran tadi itu, kemudian anti keberagaman, kemudian mengabaikan local wisdom atau kearifan lokal dan seterusnya. Ini kembali kita galakkan melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, dalam kegiatan tersebut nanti di ujung juga ada lomba, yaitu lomba desain pembelajaran, di mana desain pembelajaran itu yang mengakomodir sub nilai yang disebut dari nilai moderasi beragama. Maka kegiatan juga moderasi dari sekolah. Bagaimana umpamanya dalam pembelajaran para guru dari jenjang yang paling dini, yaitu jenjang TK dan RA sampai dengan MTS ya, SMP ya. Karena tahun sebelumnya sudah ada untuk penyuluh kalau tidak salah ya Pak ya. Nah, di jenjang tersebut bagaimana agar sub tema terkait dengan moderasi beragama, mulai dari bagaimana mengelaborasi kearifan lokal supaya bisa jadi penangkal terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada intoleran dan radikalisme. Kemudian juga terkait dengan kecintaan pada tanah air. Ini juga kan sesuatu yang memang harus dibiasakan di anak-anak usia dini, terutama di bangku sekolah, bagaimana agar anak-anak itu betul-betul mencintai sekolah, mencintai tanah airnya. Nah, wujud cinta tanah air itu bagian dari moderasi. Kemudian juga terkait dengan sikap menerima keberagaman, menghargai perbedaan dan seterusnya. Nah, sebagaimana kita ketahui tentu tidak bisa disangkal bahwa era disrupsi di mana model beragama orang, anak-anak termasuk anak-anak sekolah itu tidak lagi mengandalkan pembelajaran agama itu melulu dari guru atau dari ustadz-ustadz langsung, tetapi lebih banyak mereka berinteraksi melalui gawainya, melalui androidnya, terkait dengan apa yang ingin mereka ketahui terkait dengan isu-isu beragama. Nah, oleh karena itu ini peluang terjadinya pemahaman oleh siswa terhadap isu-isu agama kalau tidak dilakukan penguatan-penguatan pada aspek-aspek kurikulum dan seterusnya. Oleh karena itu di bulan November ini sebetulnya hari terakhir juga untuk pengumpulan lomba desain dari pembelajaran yang dilakukan pada tanggal 3 September kemarin, dan alhamdulillah Lampung juga sudah mengirim cukup ada beberapa guru-guru yang mengirimkan desain model pembelajarannya ke tingkat BNPT tingkat nasional. Kita berharap juga sebagaimana Pak Hotang tadi berharap nanti ada salah satu di antara kiriman guru-guru kita itu juga bisa lolos di tingkat nasional. Kita paling enggak kalau enggak di bidang agama, bidang media lah yang juara gitu ya. Saya kira demikian. Makasih ini Pak Wasril. Nah, setelah bidang agama, kalau enggak salah itu bidang pemuda ya. Pemuda dan pendidikan. Silakan Pak Ispedi. Terima kasih. Bidang pemuda dan pendidikan menyelenggarakan kemarin adalah workshop bagaimana menulis tentang naskah dan lomba video pendek, sekaligus juga lomba video pendek untuk para pelajar. Nah, acara pemuda dan pendidikan ini dilaksanakan di Horizon tanggal 7 Oktober, diikuti oleh 80 peserta pelajar SMA, baik di kota Bandar Lampung dan 2 di luar Bandar Lampung, yaitu Pesawaran dan Prengseu. Dengan pembicara seorang artis dari Jakarta, dia seorang pemain film dan juga seorang vokalis.
ISTI 12. Saat itu juga kita ada bagaimana sih cara membuat video pendek dengan handphone, dan ada data terakhir itu dari Jakarta, dari Lampung untuk tahun ini 8 peserta SMA yang ikut. Ya, saya berharap dari 8 ini juga ada yang masuk, karena pernah juga 2 tahun yang lalu kita dari Lampung masuk juara juga untuk tingkat nasional. Kita harap tahun ini juga dapat begitu, setidaknya entah harapan atau juga juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Nah, dengan tema tahun ini Kita Indonesia. Jadi mereka bagaimana melihat Indonesia dengan keberagaman tadi untuk dituangkan menjadi sebuah komitmen bahwa Indonesia itu satu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, artinya dari yang disampaikan tadi para kabit-kabit yang ada ini, pemirsa Kupas TV, hampir semua komunitas ini memang dalam upaya pencegahan radikal terorisme itu kita kerjakan. Dari komunitas pelajar gitu ya, dari komunitas pengajar ya, kemudian ulama ya, mahasiswa, semuanya coba kita ajak ngobrol, ajak diskusi bagaimana kita sama-sama bekerja sama dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme ini supaya jangan sampai berkembang di negara kita ini, khususnya di Provinsi Lampung, sehingga kita tetap bisa membangun toleransi di antara sesama di tengah memang negara kita ini yang berbineka beragam.